diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan JPUB. Nah, inspeksi diri ini semacam audit internal ya, kalau Anda nanti temui di beberapa organisasi atau instansi itu ada namanya audit mutu internal. Di industri farmasi itu juga ada, yaitu dinamakan inspeksi diri. Kalau biasanya industri itu pernah dilakukan sidak oleh Badan POM, itu bukan inspeksi diri, namun itu di inter-eksternal ya, dari regulator melakukan audit secara reguler kepada industri-industri farmasi. Namun selain yang dilakukan oleh Badan POM yang sifatnya itu juga berkala, industri farmasi juga diwajibkan untuk melakukan audit mutu internal. Dia sendiri yang melakukan audit. Lah, pertanyaannya adalah, lah kalau yang melakukan audit diri sendiri kan nanti hasilnya dibagus-baguskan semua ya, laporannya semuanya dianggap baik semua. Ya, tidak seperti itu. Karena yang namanya audit internal itu justru seharusnya malah jauh lebih ketat daripada audit yang dilakukan oleh eksternal. Karena kesalahan-kesalahan sekecil apapun itu harus bisa diketahui ya. Supaya tujuannya adalah tidak terjadi nanti yang namanya obat yang harus ditarik atau obat nanti ada keluhan setelah digunakan, itu kan akan merugikan perusahaan. Jadi audit mutu internal itu seharusnya justru malah jauh lebih detail untuk mengetahui apa saja yang mungkin masih ada kekurangannya atau kesalahannya dalam JPUB dalam pembuatan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya di dalam ini ada, hendaknya dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan JPUB dan untuk menetapkan tindakan kebaikan yang dilakukan. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan JPUB secara objektif. Jadi personilnya yang melakukan inspeksi diri ini adalah personil independen, tidak terkait dengan salah satu bagian ya. Ya, karena ditakutkan bahwa ada konflik kepentingan, misalnya inspeksi diri nanti masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan dekat dengan orang produksi, misalnya di bagian produksi. Nah, nanti bagian produksi akan dibagus-baguskan hasilnya. Oh, ini bagus ya. Audit mutu internalnya hasilnya oke, bagian produksi tidak ada nanti malah jadi konflik kepentingan ya. Sebaiknya hendaklah itu kalau dalam hukumnya di JPUB itu sudah hampir wajib ya. Itu orang yang independen yang melakukan inspeksi diri. Ya, seorang yang mau melakukan audit mutu ini juga harus sudah tersertifikasi lah sebagai auditor ya. Jadi mereka pernah melakukan atau menjalani pelatihan sebagai seorang auditor. Jadi apa saja yang akan diaudit, yang akan ditanyakan, akan dievaluasi, itu mereka harus mengetahui. Karena kalau tidak tahu sama sekali, saya harus audit yang mana sih, saya harus tanya apa, atau saya harus mengecek yang mana. Nah, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal untuk mengetahui tadi ya, mendeteksi kelemahan. Karena auditor ini orang yang harus detail sekali ya, sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa dideteksi. Ya, berarti harus paham JPUB ya, harus paham, wajib ya. Kalau
orang auditor ya harus paham JPOB, berarti ya juga apoteker. Nah, inspeksi diri ini adalah dilakukan secara rutin dan di samping itu ada situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penerikan obat atau terjadi penolakan berulang. Ini apa, audit yang dilaksanakan secara khusus ya kalau terjadi sesuatu extraordinary misalnya. Nah, secara rutin itu berapa kali ya, bisa setahun 2 kali atau setahun sekali ya, nanti tergantung nanti dalam programnya ya. Nah, semua saran untuk tindakan perbaikan adalah dilaksanakan. Nah, misalnya nanti di bagian produksi menemukan kelemahan ini ya, nanti segala kelemahan ya harus diperbaiki oleh bagian produksi tersebut. Jangan kemudian mentang-mentang ini orang dalam yang melakukan audit ya udah tahu sama tahu lah, enak-enak aja, nggak usah diperbaiki gitu, saya nanti tidak tambah repot. Nah, itu tidak bagus ya, tidak baik. Nah, prosedur dan catatan inspeksi diri adalah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Nah, ini nanti juga inspeksi diri itu apakah akan diaudit juga oleh Badan POM? Kalau Badan POM datang, ya juga diaudit. Oh, auditor itu ngapain aja? Apa aja yang dia laksanakan? Ada catatan dokumennya enggak dalam audit? Jadi Badan POM juga bisa membaca ya. Jadi auditor Badan POM mengaudit auditor internal perusahaan. Jadi auditor juga akan diaudit juga. Nah, ini inspeksi diri ini dalam pelaksanaannya ini jelas harus ada protap ya, wajib ya protap, dan tim inspeksi diri anggota minimal 3 orang yang berpengalaman dan memiliki JPOB, dan penanggung jawabnya adalah QA manager. Ya, ini berarti memang independen ya. QA manager itu tidak terkait dengan bagian produksi, bagian pengawasan mutu, R&D, gudang dan sebagainya, dia independen tadi. Kemudian frekuensinya minimal 1 kali dalam setahun. Kalau lebih dari 1 kali ya berarti perusahaan memang concern ya terhadap segala sesuatu yang titik-titik kekurangan ini, sampai auditnya lebih dari 1 kali. Kemudian harus dibuat laporan inspeksi diri yang mencakup hasil inspeksi diri, evaluasi dan kesimpulan, serta saran tindak perbaikan. Nah, tindak lanjut adalah ada program penindaklanjutan yang efektif. Nah, manajemen perusahaan adalah mengevaluasi baik laporan inspeksi diri maupun tindakan perbaikan bila dilakukan. Ini adalah tindak lanjutnya ya. Jadi kalau ada audit, ada kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, ini contoh rencana inspeksi diri misalnya, ini contoh aja ya. Di mana saja sih untuk yang dilakukan. Nah, ini ada di area bagian pengawasan mutu, kemudian bagian produksi, pengemasan, kemudian bagian gudang. QA pun juga dilakukan pengawasan. Jadi walaupun yang mengawasi adalah QA tadi, penanggung jawabnya, tetap QA sudah melakukan audit. Ini auditnya juga harus benar-benar ini ya, dapat dipertanggungjawabkan walaupun dia bagiannya sendiri yang QA. Nah, di sini adalah parameter kekritisan ya, tingkat kritisan suatu temuan. Jadi kalau dalam audit nanti ada level-levelnya ya, temuan-temuan yang kita anggap ini masuk kategori kritis atau berdampak besar ataupun berdampak kecil. Nah, kritis
Titik kritis ini yang tingkatan paling paling parah ya, paling parah. Artinya di situ kekurangan yang mempengaruhi mutu obat dan dapat atau terhadap kesehatan konsumen itu uh, kemudian produk steril diletakkan terbuka, kemudian air injeksi, air murninya tercemar, kemudian salah penandaan, kemudian karyawan yang belum terlatih bekerja di daerah pengisian steril atau aseptis ini fatal ya, fatal sekali kalau sampai terjadi hal yang demikian. Maka dari itu ini kalau ditemukan audit ternyata ada yang kritis, ya sebaiknya langsung dilakukan evaluasi dan tindakan pencegahannya. Pencegahan kemudian nanti ada penanganannya. Kemudian level yang kedua di bawahnya itu adalah M ya, artinya tingkat dampak yang besar ya. Contoh apa? Itu adalah kekurangan fatal terhadap kesehatan konsumen. Mempengaruhi mutu, cuman kalaupun ada dampaknya kepada konsumen itu tidak sampai fatal ya. Misalnya contoh tidak dikalibrasinya alat ukur. Kemudian penyimpangan dalam proses tidak didokumentasikan dengan benar. Ketidaklengkapan pengisian catatan batch. Tidak dilakukan inspeksi terhadap perusahaan penerima kontrak. Nah, ini contohnya dampak besar tadi ya. Jadi, kalaupun seandainya itu terjadi, mutu obatnya terpengaruh, cuman tidak sampai berdampak fatal. Di tangan urgensinya ya yang kritis dulu. Kalau ditemukan yang kritis, kalaupun tidak, baru ke yang M-nya itu berdampak besar. Kemudian yang tingkat kekritisan yang berdampak kecil ya. Berdampak kecil ini adalah permukaan dinding yang retak, catatan ditulis dengan pensil, kemudian seragam kerja tidak dipakai secara benar. Nah, ini dampaknya kecil terhadap mutu obat, cuman tetap saja ini harus juga segera dilakukan tindakan pencegahan dan dia lakukan evaluasi. Nah, kalau sudah industri farmasi yang besar, established ya seharusnya C dan M ini tidak terjadi. C dan M ya, kritis atau berdampak besar itu tidak terjadi lagi, walaupun yang minor itu mungkin masih ditemukan gitu ya. Cuman yang C dan M ini kita harus hindari ya. Makanya sistem mutu itu tadi harus dibangun ya. Tidak harus nunggu audit kemudian baru diperbaiki, cuman secara continuous ya, secara berkesinambungan kita selalu melakukan perbaikan tanpa harus diaudit, baik itu internal atau eksternal. Misalnya Badan POM itu datangnya setahun sekali, ya nanti kalau kita mau Badan POM-nya mau datang aja mau kita perbaiki semua. Enggak setiap hari ya, itu kayak apa ya, istilahnya kalau orang lebaran itu minta maafnya setahun sekali ya, besok kalau lebaran aja minta maaf. Nah, harusnya kalau ada kesalahan ya sebaiknya langsung
perbaiki gitu ya tiap hari gitu. Kalau ada temukan kekurangan ya kita evaluasi, kita lakukan perbaikan. Jangan nunggu mau audit aja. Ya cuman ini nanti secara teori seperti itu, cuman Anda saat bekerja nanti di industri farmasi, apalagi industri kecil lah, itu hal-hal demikian itu sering kita temui ya, karena keterbatasan SDM, mungkin kerjaannya fokusnya adalah eh, mengejar jumlah dulu produksinya. Nah, hal-hal yang demikian itu kadang tidak diperhatikan gitu ya. Nah, audit mutu ini adalah digunakan sebagai pelengkap program inspeksi diri, bukti pemeriksaan, penilaian, sebagian atau semua bagian manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Nah, umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar, tim independen, dan tim khusus yang dibentuk manajemen. Jadi selain inspeksi diri tadi yang dilaksanakan secara internal oleh bagian jaminan mutu atau QA, ternyata ada juga selain itu kita mengundang ya, mengundang atau hire orang dari luar ya, spesialis dari luar, tim independen atau tim khusus yang dibentuk oleh manajemen. Selain badan POM tadi yang saya sampaikan ya. Jadi udah inspeksi diri yang dilaksanakan bagian jaminan mutu, kemudian audit mutu yang kita meng-hire orang atau lembaga dari luar. Kemudian Badan POM yang melakukan audit ya, audit atau sidak ya, itu kalau secara berkala. Jadi ada tiga lah yang audit yang dialami ya oleh industri itu ya, baik dari diri sendiri, dari internal, meng-hire dari luar, dan saat sidak dari BPOM. Kemudian selain itu, ini yang keluar ya, audit yang keluar ya, keluar itu artinya ke pemasok ya, terutama ya. Jadi kita melakukan audit dan persetujuan kepada pemasok. Nah, audit dan persetujuan pemasok ini merupakan tanggung jawab Pak pemastian mutu bersama dengan bagian lain yang terkait. Nah, daftar pemasok disetujui dan ditinjau ulang secara berkala, dilakukan evaluasi sebelum pemasok disetujui. Kemampuan pemasok memenuhi standar CPOB. Jadi kita misalnya supplier obat ya, supplier bahan baku itu kita audit. Di sana bagaimana dia menjamin kualitasnya, menyimpannya gimana, karena begitu nyampe di gudang di pabrik ya, itu kan sebelumnya harus ini dulu kita order dari supplier atau pemasok lah, pemasok ini nyimpannya benar juga enggak. Kalau nyimpannya enggak benar nanti sampai pabrik sudah rusak ya bahannya, karena kita audit ya pemasok itu. Ya kalau memang ada ya, misalnya tidak, dia bukan pemasok atau supplier namun langsung produsen, ya bisa saja kita audit produsennya. Misalnya bahan bakunya minyak, ya minyak alam, ya, minyak nabati, ya kita ngambil langsung dari pabrik pembuatnya. Nah, kita bisa melakukan audit atau mengecek bagaimana pembuatan minyak tersebut. Nah, ini kemudian kita lakukan evaluasi mutu bahan, kecepatan, tanggapan, pemasok, tepatan waktu, tepatan jumlah pengiriman, dan harga. Ini pertanyaan saya, kalau misalnya pemasok itu ganti ganti nama, misalnya dulu PTA ya, kemudian jadi PTB, dia ganti nama.
Menurut Anda kira-kira sebagai bagian penjaminan mutu apa yang Anda lakukan kalau dia pemasok itu sudah ganti namanya? Apakah Anda eh, langsung pesen gitu aja ke sana, oh ya ganti nama ya udah tak pesen lagi, atau Anda mau ganti pemasok yang lain, atau seperti apa? Kira-kira misalnya kemarin namanya PTA, mungkin ada perubahan manajemen, namanya berubah jadi PTB. Apa kira-kira yang Anda lakukan kalau mereka berganti nama? Apakah langsung begitu aja kita eh, apa minta suplai barang seperti biasa, atau ada proses yang Izin menjawab, Pak Pea. ya, saya kan tunjung, ya kan? Iya, tapi sebelumnya saya mau bertanya, Pak, itu barang yang Hmm, dipesan apakah sama, Pak? sama, sama, orang yang pesan sama. Kalau menurut saya, kalau dari pihak industri yang saya kelola, maksudnya ketika saya menjadi bagian penjaminan mutu, itu biasanya mendaftarkan ulang terkait bagian pihak yang dijadikan sebagai pemasok, Pak. Jadi kayak konfirmasi ke apa ya BPOM kah Hmm, atau pihak yang berwenang terkait perusahaan yang berganti nama tersebut, Pak. ya, Begitu. ya. Oke, baik. Mungkin ada lain yang mau nambahkan? Kalau dia cuma ganti nama, apakah kita serta merta begitu aja kita, oh ya udah nggak apa-apa, cuma ganti nama aja, barangnya sama, aku pesen lagi gitu, atau seperti apa? Ya, ini kan hanya ganti nama perusahaannya aja ya, bukan ganti nama bahannya. Nah, sebaiknya kita tentu saja meminta surat pernyataan resmi atau yang bermaterai ya, menyatakan bahwa perusahaan PTB tadi yang berganti nama itu tetap menjaga kualitas mutu obat yang sama seperti dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi walaupun ganti nama, manajemennya apa, orangnya mungkin masih sama, tetap kita minta kepastian bahwa eh, mutu bahan yang disuplai itu tetap sama. Nah, itu berarti minta surat pernyataan bermaterai. Jadi misal nanti ada audit, ada bom, lah ini pemasoknya kok ganti nama. Oh ini sama pemasoknya, eh, sama cuman ganti nama. Gimana surat pernyataan bermaterainya menyatakan bahwa mutu bahan bakunya tetap sesuai, tetap sama. Nah ini surat pernyataan bermaterai itu sebagai bukti lah. Makanya eh, semua perubahan itu sebaiknya kita melakukan konfirmasi ya, ada konfirmasinya. Apalagi yang berubah bahannya, bahannya lebih repot lagi kalau yang berubah bahannya. Bahannya kemarin pesan dari habis, sekarang dari India kayak gini lah. Ini auditnya lebih repot lagi lah istilahnya itu, karena kita harus memastikan bahwa bahan itu tadi dipakai di produk kita itu kualitasnya akan sama, tidak berubah. Itu lebih repot lagi. Jadi auditnya lebih ini lagi, lebih banyak lagi tahapannya. Itu karena sudah menyangkut terkait dengan eh, barang ya, atau bahan yang digunakan untuk proses produksi. Bukan sekedar administrasi perusahaannya ganti-ganti aja, tapi barangnya sama. Namun kalau barangnya yang ganti lah itu
harus dilakukan validasi lagi lah istilahnya, dipastikan bahwa mutu tidak akan berubah. Oke, ini yang inspeksi diri ya, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan. Ya, ini materinya memang sangat manajemen sekali ya, untuk di farmasi industri ini Anda akan menemui hal yang banyak hubungannya dengan dokumen, kemudian pembuktian, ada bukti-buktinya, kemudian data-data administratif juga, kemudian komunikasi dengan bagian-bagian yang lain. Ini sangat manajerial sekali ya dalam JPOB. Jarang kita temui permasalahan itu nanti misalnya terkait dengan teknis formulasi. Kalau teknis formulasi, ya kita serahkan aja ke bagian R&D-nya. Ini R&D-nya gimana nih kalau terjadi gini, perubahan bahan bakunya kemarin dari Cina, sekarang dari India, Anda cek lagi itu kualitasnya bahan bakunya enggak gitu ya. Atau kemarin bahannya ganti, bukan hanya perusahaannya berbeda, produksinya berbeda, cuman mereknya ganti juga. Merek yang ganti gimana ini? Itu juga kualitasnya kita serahkan juga ke R&D. Oke, kita masuk ke bab keluhan dan penarikan produk. Nah, ini dalam JPOB ada perubahan ya istilahnya. Kalau di JPB 2012 itu penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, ini disederhanakan. Walaupun disederhanakan, cuman secara substansi malah lebih banyak. Di JPB 2018 ini detail-detail aspek yang harus dipenuhi untuk keluhan dan penarikan produk. Nah, ini kita lihat ada klausul yang ditambah ya, nanti bisa Anda baca mungkin di JPOB. Besok ujian rencanakan saya ini ya, saya coba buat soal yang mirip-mirip dengan UKAI ya, UKAI pilihan ganda coba Anda nanti tidak hanya belajar slide saya ya, saja saya kasih materi-materi atau peraturan-peraturan Badan POM, kemudian ini terkait dengan JPOB, ini bisa Anda baca dan Anda pahami. Ya, nanti coba saya buat soal UAS-nya mirip sama model-model soal UKI. Ya, ini kuliahnya nanti tetap daring ya, cuman besok ujian saya pengen di kelas ya, luring ya, dan masuk saat ujiannya. Nah, ini klausul di CPB 2012 dan 2018 ada penambahannya. Nah, kalau sudah penambahan, ini artinya ada detail-detail yang belum dibahas di CPB 2012, yang ditambahkan di CPB 2018. Ini contohnya misalnya personil dan pengolahan, prosedur penanganan dan investigasi keluhan, termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Ini klausul-klausulnya ditambahkan ya di dalam JPOB 2018. Ini Anda bisa baca di peraturan ini secara prinsipnya ini itu adalah semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat dapat bersumber dalam maupun dari luar industri.
dan memerlukan penanganan serta pengkajian secara teliti. Nah, ini yang mengeluh itu bukan cuma konsumen ya ternyata. Kalau di dalam prinsipnya ini, keluhan produk itu bisa saja dari dalam. Dari dalam itu maksudnya bagian pengawasan mutu misalnya. Pengawasan mutu menemukan tablet yang diproduksi ini mengalami banyak yang pecah gitu, atau banyak spot-spot noda-noda gitu dalam tablet. Gimana ini yang bagian produksi ini buatnya? Nah, itu keluhan juga. Jadi bukannya konsumen yang mengeluh, tapi dari sesama bagian di dalam industri itu juga ada keluhan. Nah, keluhan itu harus juga ditangani. Nah, kalau dari luar kan jelas ya, dari pasien, dari dokter, dari klinik, ya. Bahkan dari Badan POM yang sidak di luar gitu ya. Yang kita juga harus tangani. Nah, penarikan produk itu adalah suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch produk tertentu dari peredaran. Keputusan ini dapat bersumber dari Badan POM atau dari industri. Nah, ternyata keputusan suruh narik produk itu tidak cuman dari Badan POM aja. Badan POM ini menemukan produk ini kemarin tercemar bakteri berbahaya misalnya, harus ditarik semua dari peredaran. Tidak cuma dari Badan POM saja, ternyata industri seharusnya lebih bertanggung jawab. Kalau mereka menemukan satu hal yang dirasa tidak memenuhi persyaratan, nanti menimbulkan efek yang fatal terhadap konsumen, nah kita tarik sebelum Badan POM yang memperingatkannya. Jadi sebelum diperingatkan Badan POM, dikasih surat SP misalnya, kita inisiatif bahwa kalau menemukan hal-hal yang dirasa itu membahayakan, ya kita tarik produk. Ya, nanti kalau Anda kerja di industri akan menemukan hal ini jarang terjadi atau sering terjadi sih. Industri yang punya inisiatif, kan perasaan kalau di berita-berita itu kan industri baru narik setelah Badan POM-nya yang mengetahui ya, menemukan terjadi kesalahan dalam produk tersebut. Nah, kita seperti apa kalau industri itu di dalamnya? Apakah dia juga punya inisiatif sendiri atau harus nunggu Badan POM mengetahui ya, menemukan kesalahan. Nah, ini yang membedakan secara prinsip untuk CPOB 2012 dan 2018 terkait dengan keluhan dan penarikan produk. Ini kalau di CPOB 2012 itu semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. Dan untuk menangani kasus yang mendesak ini yang di blok merah ini ya, hendaklah disusun sistem bila perlu mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Kemudian CPOB 2018 secara prinsipnya lebih detail sekali ya, lebih detail. Ya. Untuk melindungi masyarakat ya, kesehatan masyarakat, suatu sistem dan prosedur yang sesuai hendaklah tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi dan meninjau keluhan. Jadi tidak harus nunggu ya. Kalau CPOB 2012 itu kesannya nunggu ada keluhan dulu baru dikaji secara teliti. Namun di CPOB 2018 ini bahkan harus dibuat prosedur tetapnya, jadi harus dirancang bagaimana bisa mencatat, menilai atau menginvestigasi keluhan itu. Sehingga harapannya adalah sebelum BPOM itu menemukan kesalahan, dia sudah menemukan kesalahan.
Jadi dia ada prosedurnya bagaimana mencatat atau mengevaluasi, menginvestigasi segala keluhan. Dengan harapannya adalah potensi kesalahan itu bisa dicegah atau mungkin kalaupun terjadi segera dilakukan penarikan. Bahkan termasuk juga yang tidak diatur di 2012 terkait obat yang diuji klinik. Jadi obat belum diedarkan punya izin edar masih diuji secara klinik, itu juga dilakukan pencatatan atau investigasi apabila terjadi keluhan. Bedanya antara CPOB 2012 dan 2018. Nah, ini kemudian prinsip-prinsip manajemen risiko mutu ini juga telah diterapkan ya pada investigasi, penilaian cacat mutu dan proses pengambilan keputusan dengan tindakan perbaikan dan pencegahan serta tindakan pengurangan risiko lain. Nah, ini secara klausul tadi ada tambahan dari CPOB 2012 dan CPOB 2018. Kalau di 2012 hanya 2, bagaimana klausul keluhan dan perbaikan kembali produk. Nanti CPOB 2018 Anda bisa baca semua klausul-klausulnya ini ya, di pedomannya. Ada 5 ya klausulnya, ada personel dan pengelolaan, prosedur penanganan dan investigasi keluhan, termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi, investigasi dan pengambilan keputusan, analisis akar masalah, dan tindakan perbaikan dan pencegahan, penaikan produk, dan kemungkinan tindakan pengurangan risiko. Ini baik keluhan yang tadi dari internal, dari bagian dalam, ataupun keluhan dari eksternal. Nah, bagaimana yang mengelola atau terkait personilnya? Nah, personil yang terlatih dan berpengalaman itu adalah bertanggung jawab untuk mengelola investigasi keluhan dan cacat mutu, serta memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengelola setiap potensi risiko yang muncul akibat masalah tersebut, termasuk penarikan. Ini personelnya independen. Personelnya independen dari bagian penjualan itu atau pemasaran yang ini juga ya, ini khususnya yang dikhususkan yang menangani dari luar ya, dari luar itu bagian penjualan dan pemasaran itu ada orang yang independen yang tugasnya adalah bagaimana menerima layanan konsumen atau layanan keluhan dari konsumen. Nah, penanggung jawabnya itu adalah kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu, atau kita biasa sebutnya adalah QA manager. Nah, QA manager juga ini ya, ada hubungan juga dengan bagian penjualan dan pemasaran, khususnya yang personel yang kaitannya dengan layanan keluhan dari konsumen. Nah, ini prosedur penanganan dan investigasi keluhan masuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Nah, ini harus ada prosedur tertulis yang merinci tindakan yang diambil setelah menerima keluhan. Semua keluhan harus didokumentasikan dan dinilai untuk menetapkan apakah terjadi cacat mutu atau masalah lain. Ada perhatian khusus ya diberikan untuk melakukan apakah keluhan atau cacat mutu yang dicurigai berkaitan dengan pemalsuan. Jadi bisa saja ternyata obat yang dikeluhkan itu bukan obat dari perusahaan, tapi obat dari PT lain yang memalsukan itu tadi ya. Nah, yang kena imbasnya kita. Ada kayak gitu ya, sering terjadi bahwa produk-produk yang dipalsukan itu sangat sering terjadi, dan bahkan konsumen itu mengeluhkan, loh kok ini agak beda ya kemasannya, atau kok mirip, namanya sama tapi kok kemasannya biasanya saya menerima yang desainnya seperti ini, kok ini agak beda, ternyata dipalsukan. Ini harus juga kita tangani. Nah,
karena tidak semua keluhan yang diterima diakibatkan oleh cacat mutu. Keluhan yang tidak menunjukkan potensi cacat mutu adalah didokumentasikan dengan tepat dan dikomunikasikan kepada bagian atau personel yang relevan yang bertanggung jawab atas investigasi dan pengolahan keluhan terkait, ya misalnya dugaan efek samping. Ini harus dicatat. Biasanya Badan POM itu juga ada layanan keluhan. Jadi dia memberikan saya lupa namanya, webnya khusus POM itu. Kemarin pernah dikasih tahu bahwa perusahaan itu kalau ada keluhan itu tolong didokumentasikan. Sebenarnya Badan POM itu minta perusahaan yang proaktif, jangan sampai kita yang Badan POM itu nemukan sesuatu di luar, tapi perusahaan nggak tahu gitu. Jadi perusahaan itu sebaiknya proaktif, ada laporan, karena itu nggak akan ini membantu Badan POM untuk ini ya, tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Kalaupun ada keluhan itu sebaiknya dituliskan di layanan di situ di Badan POM itu per 6 bulan atau berapa itu, sehingga Badan POM akan bisa mengetahui obat-obat apa saja yang terjadi masalah di pasaran, sehingga nanti bisa mengedukasi itu masyarakat bahwa ternyata itu keluhannya bukan karena obatnya, tapi masyarakat sendiri yang mungkin dalam penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya. Nah, ini sangat diperlukan. Nah, ini apa saja yang dilakukan investigasi terkait dengan cacat mutu. Misalnya deskripsinya cacat mutu yang dilaporkan, luas dari cacat mutu, penilaian risiko, komunikasi internal dan eksternal yang perlu dilakukan sehubungan dengan cacat mutu, dan investigasi, identifikasi potensi akar masalah dari cacat mutu, serta kebutuhan untuk melakukan identifikasi dan implementasikan tindakan korektif dan pencegahan yang tepat dalam penilaian terhadap efektivitasnya. Nah, ini kalau kita lihat ada dokumen namanya CAPA ya. Dokumen CAPA, CAPA, Corrective Active Prevention Action ya. Jadi tindakan perbaikan dan pencegahan ya. Itu terkait dengan cacat mutu, atau mungkin ada keluhan, atau mungkin ada kekurangan, baik itu di produknya atau dalam pembuatan. Nah, informasi yang dilaporkan terkait kemungkinan cacat mutu hendaklah dicatat, termasuk semua data secara asli dan rinci ya. Nah, jika ditemukan atau dicurigai cacat mutu pada suatu batch, maka hendaklah dipertimbangkan untuk memeriksa batch atau mungkin produk lain untuk memastikan apakah batch lain atau produk lain tersebut juga berdampak. Ini saya lewati dulu ya, nanti Anda bisa baca. Nah, ini adalah bagaimana kita menganalisis ya, bagian penjaminan mutu itu menganalisis akar masalahnya sebenarnya apa sih, kok ada keluhan terhadap produk ini gitu. Ada produk yang ditarik atau direcall. Nah, ini dengan diagram tulang ikan fishbone itu yang dikembangkan oleh Ishikawa ya. Jadi perusahaan itu akan menganalisis sebenarnya permasalahan itu dari mana sih awalnya. Belum tentu kalau produk recall itu bagian produksi yang salah, belum tentu juga, mungkin bagian yang lain, atau personel produksinya ini pasti salah, yang kamu nyetaknya nggak benar, ini nggak dilihat dengan benar ya settingannya misalnya. Oh, ternyata bukan dari produksi, ternyata dari bagian utility itu yang mengatur bagaimana
tekanan udara, bagaimana kondisi kelembapan udara di dalam ruangan produksi, ya ternyata itu kelembapannya terlalu tinggi, atau malah dari supplier. Nah, itu kan bisa saja diinvestigasi pakai diagram Ishikawa. Jadi semua baik manusianya, metodenya, lingkungannya, material, dan peralatan ini dianalisis, diinvestigasi untuk mengetahui akar masalah dari produk yang cacat mutu itu dari mana. Tidak serta-merta kita menunjuk siapa yang salah, cuman kita harus melakukan investigasi. Kita uraikan semua ya dengan diagram fishbone ini ya. Nah, ini contohnya ya dalam penguraian akar masalah ini dari manusianya, misalnya apakah operator sudah mendapatkan pelatihan, apakah operator sudah terkualifikasi, apakah operator sudah menjalankan SOP dengan benar. Ini kan dicentang-centang semua ya, jadi sudah belum. Jadi nanti dari yang investigasi ini yang salah itu di bagian mananya sih, sehingga kita akan tahu cacat mutu ini nanti akarnya dari mana. Tidak serta-merta kita langsung menunjuk hidungnya ya siapa yang salah, teman, harus investigasi terlebih dahulu. Nah, ini penaikan produk ya, adalah tersedia prosedur tertulis yang jika perlu dikaji dan dimutakhirkan secara berkala untuk mengatur segala tindakan penaikan atau tindakan pengurangan risiko, atau kita sebut prosedur ini adalah mock recall ya. Ya, nah ini contoh alur ya, alur bagaimana kita menarik produk itu, penarikan produknya. Nah, ini bagaimana menerima dulu ya, menerima dari informasi dari luar, dari konsumen, kita investigasi, identifikasi masalah. Nah, nanti kita klasifikasikan ya, recall ini ya, masuk yang tipe apa gitu ya, kemudian buat prosedurnya, dan baru dilakukan review ya, review dari kepala produksi, kemudian kepala QA, QC, dari manajemen. Nah, sampai ini ke kanan ya, jadi sampai prosedurnya itu sampai ke closure ya, dari receipt and complaint, dari informasi ini ya, kemudian sampai ditutup ya, proses penarikan produknya ini apakah terjadi setelah di recall ini akan dimusnahkan atau hanya sekedar kesalahan label atau apa ya, kita repacking lagi. Nah, ini bagaimana setelah dilakukan review dan disetujui oleh beberapa bagian ini, banyaknya ini birokrasinya, jadi kita baru putuskan ya, diputuskan berdasarkan dari QA, kemudian kepala pabriknya, kepala QC-nya memutuskan ini produknya diapakan, dimusnahkan atau hanya repacking aja. Tapi tetap aja harus komunikasi ya dengan regulator, BPOM, dari pemasok, atau mungkin dari bagian manajemen. Nah, inilah tadi yang kita sebut mock recall ya, itu adalah verifikasi efektivitas penyelenggaraan penaikan kembali yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, syaratnya ini ya, syaratnya harus jumlah yang dikembalikan itu dibagi dengan jumlah yang
didistribusikan itu harus 99,9%. Artinya kalau saya distribusikan satu batch dan satu batch itu gagal gitu ya, istilahnya itu ada cacat mutu atau harus di recall, maka jumlah pengembaliannya harus sama 99,9. Jadi dari jumlah satu batch itu ada 100.000 pack gitu ya, 100.000 pack berarti ya 99.990 pack itu harus kembali. Nah, itulah standarnya ya, standar tingkat pengembalian. Jadi apa yang kita distribusikan yang catat mutu itu berapa, dan yang ditarik sampai kembali ke pabrik itu harus di atas 99,9%. Nah, Badan POM sendiri juga ada regulasinya yang terkait dengan pengadaan dasar produk maupun perusahaan obat yang tidak punya standar atau persyaratan keamanan tertentu dan label tahun 2019 ya, peraturannya bisa Anda baca nanti yang cari. Itu juga dikemukakan ya tipe penarikan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita lihat di slide selanjutnya ya, itu ada penarikan obat berdasarkan klasifikasinya, ada 3 kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas 1-nya itu contohnya itu yang parah lah ya, parah. Penarikan kelas 1 itu yang paling parah itu adalah obat, contohnya ya, obat tidak memenuhi persyaratan keamanan, kontaminasi mikroba pada steril, kontaminasi mikroba patogen, kontaminasi bahan kimia, menyebabkan efek serius dan seterusnya ya. Ini masuk ke kelas 1, artinya paling fatal misalnya. Kemudian ada yang kelas 2. Kelas 2 juga ada, tetap ditarik juga, teman. Klasifikasinya dia kelas 2. Nanti kan kalau sudah dimasukkan ke dalam kelas-kelas ini, tapi kan akan dilakukan investigasi atau evaluasi, dan keputusannya akan merujuk pada tingkatan cacatnya ini, kelasnya ini. Nah, kelas 2 ini contohnya adalah label tidak lengkap atau salah cetak, brosur salah informasi, kontaminasi mikroba tapi dianggap steril, spesifikasi keseragaman kandungan dan seterusnya. Ini kelas 2. Nah, bagaimana nanti prosedurnya kelas 2? Ya, itu nanti akan berbeda dengan kelas 1. Kemudian ada pun penarikan obat kelas 3 yang dilaksanakan apabila ini lebih administratif mungkin ya, kesalahannya, misalnya tidak mencantumkan nomor batch, nomor tanggal kadaluarsa, label tidak lengkap, tidak memiliki spesifikasi waktu hancur lalu terpindahkan, kemasannya rusak, obat tidak memenuhi standar dan persyaratan namun tidak termasuk kelas 1 dan kelas 2. Ini nanti penarikan obat kelas 3 ini dilaksanakan seperti apa. Nah, bagaimana cara penarikan produk ini? Menyampaikan laporan obatnya. Laporan ini paling jangka waktunya berapa? Hanya 1 kali 24 jam sejak tanggal surat penarikan. Untuk penarikan obat kelas 1 5 hari, untuk kelas 2 10 hari, kelas 3 ya, ternyata berbeda ya. Kalaupun itu kelas 1 maka laporannya harus ini ya, harus cepat ya, cepat ya. Kelas 2 dikasih jangka waktu 5 hari laporannya. Kelas 3 10 hari sejak surat tanggal penarikan. Jadi misalnya di situ ada laporan, kemudian buat surat untuk penarikan produk, kemudian kita melaporkan ke Badan POM.
Nah, laporannya itu kalau kelas 1 harus 1 kali 24 jam pelaksanaan. Jadi Badan POM saya mau menarik obat ini tipe kelas 1. Ya berarti setelah saya memberikan ini ya, mengedarkan surat penarikan obat, 1 kali 24 jam itu besoknya itu sudah mulai dilaksanakan penarikan obat, ada laporannya. Jadi harus cepat ya, makin kelasnya makin tinggi ya, makin fatal itu segera ya dilakukan penarikan. Kemudian laporan akhir pelaksanaan itu ada waktunya juga, penarikan obat pada hasil distribusi. Yang kalau yang masih ada di distributor itu harus ditarik. Itu kalau untuk kelas 1 10 hari, kelas 2 20 hari, kelas 3 40 hari. Jadi dari awal tadi sampai laporan akhir dalam jangka waktu 10 hari juga harus semua ditarik dari fasilitas distribusi. Kalau di fasilitas masih ada, sudah tidak hanya sudah sampai di distributor, ternyata sudah sampai di rumah sakit, sudah di apotek, gitu. Itu kasih waktu 40 hari untuk kelas 1, 80 hari kelas 2, 120 hari kelas 3. Itu sampai semua ya, dari laporan awal sampai laporan akhir penarikan produk itu dikasih jangka waktu sekian. Kemudian produk yang ditarik ini akan disimpan dulu ya, disimpan nanti adalah identitas dan disimpan terpisah di area yang aman sementara menunggu keputusan produk tersebut. Tadi keputusannya apa? Mau dimusnahkan, mau di repacking atau apa? Kalau kelas 1 tak kira yaitu dimusnahkan lah ya. Kelas 1, kelas 2 ya mungkin tetap ya dimusnahkan tergantung kondisinya. Nah, kalau kelas 3 ini masih ada kemungkinan tadi di repacking. Tergantung nanti kondisinya ya. Keputusannya itu tidak mutlak ya, apakah dimusnahkan atau di repacking, seperti apa keputusannya ya nanti tergantung komunikasi dan musyawarah bersama ya, baik dari pihak industri atau nanti dikomunikasikan dengan regulator. Ini contoh ini ya, laporan evaluasinya ya, penarikan produk. Nah, kalau yang cacat mutu ya, tadi kelas 1 lah itu ya, cacat mutu itu wajib dimusnahkan. Kemudian nanti pemusnahannya itu ada berita acara. Nah, ini contoh data recall ya, ternyata juga banyak juga ya, BPOM ini melakukan recall itu, entah itu dari BPOM-nya atau dari industri sendiri, itu ada sekian ya, banyak sekali ya. Yang banyak ini kita lihat itu kosmetika dan pangan. Jadi hati-hati ya, kosmetika, pangan, obat tradisional ini banyak ya laporannya ya. Ya kenapa ya? Ya karena industri ini kan banyak sekali ya, industri pangan, industri kosmetika. Karena kita lihat produk-produk ini kan jauh lebih banyak beredar di pasaran. Dan pelakunya itu baik dari industri besar maupun industri yang kecil. Itu rata-rata mungkin industri yang kecil ya yang melakukan. Obat tradisional juga. Kalau obat dan suplemen kesehatan ini memang dari industri yang besar ya, jumlahnya nggak banyak di Indonesia, mungkin mudah juga pengawasannya karena jumlahnya tidak banyak, sehingga kesalahan-kesalahan ini juga tidak terlalu besar ya, dibandingkan yang pangan ya, pangan atau kosmetika. Nah, ini kata yang terakhir ya untuk keluhan tadi ya.
Penjaminan mutu obat hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan kemudian obat yang diproduksi. Ini lagi-lagi ke aspek personel ya di dalam JPOB itu, kalau setiap personel ini punya komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitasnya dari obat yang diproduksi, saya kira obat akan terjamin ya tentunya. Nah ini saya berikan sedikit ya terkait dengan alih daya dan kontrak. Ini semacam tool manufacturing ya, ngetolkan produknya. Misalnya kita satu perusahaan industri farmasi juga, cuman tidak punya peralatan yang memadai, akhirnya kita ngetolkan ke luar untuk produksi. Nah, ini adalah ada prosedurnya ya, alih daya dan kontrak. Nah, secara prinsip ini adalah merupakan aktivitas yang tercakup dalam pedoman JPOB yang dialih dayakan adalah didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan dengan benar untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Hendaklah dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang secara jelas menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sistem mutu industri farmasi dari pemberi kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur kelulusan tiap batch produk yang diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala pemastian mutu. Nah, ini tanggung jawabnya ya, kepala pemastian mutunya, untuk mengkaji dan menilai semua catatan dan hasil yang terkait dengan kegiatan alih daya, memastikan berdasarkan konfirmasi dari kepala pemastian mutu dari penerima kontrak bahwa semua produk dan bahan yang dikirim oleh penerima kontrak telah diproses sesuai dengan CPP dan izin edar. Jadi pemilik izin edarnya itu adalah tetap PTA ya, misalnya PTA mengalih dayakan produksinya di PTB. Jadi nanti produksi misalnya tablet apa gitu ya, itu di PTB. Cuman pemilik izin edarnya itu PTA. Walaupun produksinya di PTB. Jadi PTB itu hanya sebagai tool manufacturing. Membuatkan. Tapi kan tanggung jawabnya kalau terjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab? Kalau produknya terjadi sesuatu, ya yang tanggung jawab adalah PTA-nya, karena dia yang pemilik izin edarnya. PTB-nya itu tidak, dalam tanda kutip ya, memang tanggung jawabnya tidak sebesar yang PTA ya. Makanya PTA ini harus memastikan bahwa di PTB ini sudah melaksanakan prosedur sesuai JPOB. Jadi peralatan dan sebagainya itu sudah dilaksanakan ya sesuai dengan JPOB. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal cacat mutu ya berarti PTA itu bisa saja menuntut PTB ya, walaupun yang dikejar-kejar itu adalah PTA-nya yang bertanggung jawab. Cuman karena yang buat di PTB produknya tersebut ya nanti PTA itu bisa saja mengevaluasi juga PTB-nya, siapa tahu bukan kesalahannya bukan dari PTA, tapi PTB-nya yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan secara bersama di perjanjian kontrak. Nah ini ya, di penerima kontrak ya misalnya di PTB-nya yang membuatkan itu hendaklah dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak dengan memuaskan, misalnya dari bangunan, peralatan, pengetahuan personel yang kompeten. Makanya pemberi kontrak itu harus memastikan ya bahwa penerima kontrak ini memang sudah kompeten. Ya. Kemudian dia harus memastikan bahwa semua produk, bahan, dan transfer pengetahuan yang diterima sesuai dengan tujuan alih daya. Kemudian dia tidak boleh ya mengalihkan pekerjaan apapun yang dipercayakan tanpa terlebih dahulu dievaluasi, disetujui, dan didokumentasikan
pemberi kontrak. Pengaturan antara penerima kontrak dengan pihak ketiga manapun adalah memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan. Jadi kalau misalnya PTB sudah dapat kontrak dari PTA untuk membuatkan produk ini gitu ya, nah PTB ini ngesupkan lagi, saya nggak mampu kalau ini semua gitu, saya ngesupkan lagi ke PTC gitu. Nah ini harus diketahui dulu oleh PTA yang memberikan kontrak, ini harus diketahui juga, nanti dievaluasi apakah saya boleh juga mengesupkan ini ke PTC. Harus ada kesepakatan bersama. Kemudian penerima juga tidak boleh melakukan apapun ya di luar kontrak yang dapat berpengaruh buruk pada mutu produk alih daya dari pemberi kontrak. Ya walaupun yang nanti bertanggung jawab itu adalah pemberi kontraknya, cuman penerima kontrak ini juga paham bahwa suatu saat Badan POM juga akan melakukan investigasi atau sidak ke penerima kontrak ya, untuk memastikan bahwa kemarin itu ada terjadi cacat mutu ya, yang tanggung jawab kan PTA. Nah, tapi kan PTB ini juga yang membuat kan, jangan-jangan memang kesalahannya bukan di PTB yang sebagai penerima kontrak, makanya dia juga secara ininya ya apa prosedur tidak juga dari pada akhirnya tidak terjadi ininya ya kesalahan-kesalahan yang kritis tadi. Nah itu seluk-beluk terkait dengan tadi ya sudah saya sampaikan dari inspeksi diri, kemudian keluhan dan penarikan produk serta alih daya dan kontrak. Nah, kalau ini alih daya dan kontrak ini kita hanya sekedar untuk tahu saja ya, tahu bahwa ternyata walaupun saya punya pabrik, punya nomor izin edar, tapi kalau saya nggak mampu untuk produksi itu semua, nggak cukup tempatnya, alatnya belum ada, saya bisa mengetolkan ya, full manufacturing ke perusahaan lain, tapi dengan berbagai macam prosedur yang sudah kita analisis dan dilakukan evaluasi. Mungkin itu ya dari saya untuk materi industri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Dik? Ya nanti mungkin saya kasih ininya ya, berapa PPT-nya nanti saya buatkan di link Google Drive, walaupun kemarin saya share di WA Group, juga saya kasihkan beberapa pedoman atau peraturan Badan POM ya, nanti Anda bisa pelajari sebagai bahan ujian. Di ujiannya kita laksanakan tanggal berapa ini, tanggal 13, 14, 28 ya, kita tanggal 28-nya. Nanti minggu depan masih ada satu kali pertemuan, kita bahas berapa tugas yang kemarin mungkin sempat Anda kerjakan, dan nanti review ya, review materi dari awal sampai akhir. Itu dari saya, masih ada tugas lagi satu, nanti Anda kerjakan, masih ada waktu 20-an menit ya. Ada studi kasus dalam produksi tablet, bagian pengasuhan mutu menemukan bahwa terdapat noda ya pada tabletnya. Nah, keluhan tersebut disampaikan ke bagian penjaminan mutu. Sebagai kepala bagian penjaminan mutu, lakukan
uraian ya, pemecahan masalah, dan menguraikannya dengan diagram Ishikawa ya tadi ya. Jadi apa saja yang kalau Anda uraikan tadi pemecah dan nanti pemecahan masalahnya seperti apa. Sebagai contoh tadi ya, nah ini tadi ya, tabletnya ada noda di situ. Nah, nanti Anda uraikan ini. Uraikan secara detail ya, kalau ini kan umum ya, pertanyaan-pertanyaan kan umum. Ya, nanti pertanyaannya lebih spesifik sesuai dengan masalahnya tadi, dan nanti Anda ambil salah satu penyebabnya, akar masalahnya dari mananya. Kemudian Anda coba memecahkan bagaimana solusinya tersebut. Nah, solusi tersebut nanti bisa disampaikan ke head of plan-nya atau kepala pabriknya. Oh, solusinya seperti ini kita sampaikan. Nah, nanti apakah bisa disetujui bersama atau tidak. Nah, itu Anda kerjakan ya nanti di kasusnya, dan Anda masukkan di Google Drive ya, upload di Google Drive, nanti saya share untuk link Google Drive-nya. Baik, saya kira itu ya. Masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Oke, baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi